Gadis cantik ini terdiam melihat sesuatu. Ternyata dia melihat si abang tampan yang ada di dekatnya, bro. Dia masih marah kepada si abang, dan ketika si abang melihatnya juga, gadis itu pun langsung buang muka. Dia tak peduli dengan si abang tampan yang menyapanya. Namun melihat si gadis cuek, si abang tampan melihat dari kaca spionnya, bro. Dia menatap gadis itu sehingga gadis itu pun sangat terkejut dengan tingkah kocaknya. Hahaha. Si gadis menggeser, si abang menggesernya juga hanya untuk melihat dirinya. Bahkan dia memiringkan sepeda motornya, bro, sehingga membuat gadis ini pun semakin jengkel. Apalagi si abang membelai wajahnya dari spion itu dan memberikannya ciuman. Gadis ini pun sangat terkejut, bro. Berkali-kali si abang merayunya dari spion itu dan tiba-tiba dia pun sangat marah. Dia menyuruh temannya keluar lalu turun mendekati si abang dan berkata, "Hei, berani sekali kau menciumku ya?" Tapi si abang menjawab, "Aku menciummu. Kapan?" "Oh, ini kaca-kaca spionku. Jadi terserah aku dong. Ini memang kaca spionmu, tapi di dalamnya ada wajahku." Si abang malah menggarai gadis itu, bro. Mereka berdua malah berdebat tentang kaca spion. Hahaha, kocak, kocak. Sehingga gadis itu memukul spion mereka karena saking jengkelnya kepada si abang. Ketika lampu sudah hijau, gadis ini masih marah-marah kepada si abang, bro. Sedangkan si abang tampan dia sama sekali tak menjawabnya. Dia hanya menatap gadis itu merepet-repet lalu pergi meninggalkan mereka. Karena dia sangat cinta kepadanya, lalu dia ingin menghidupkan keretanya kembali. Tapi rupanya kunci keretanya telah diambil gadis cantik itu, bro. Hahaha. Wah, gawat, gawat. Ini lagi si abang nih masih ngengkol juga. Udah oleng sarafnya gara-gara cinta. Hahaha. Dan karena keretanya tak bisa hidup, si abang dan temannya ini pun jadi naibus, bro. Mereka berdua bercerita tentang gadis itu bahwa si abang sangat mencintainya. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak yang menjerit bahwasanya dompetnya telah dicuri. Seketika si abang pun langsung menenangkannya. Dia mengatakan kalau kami adalah seorang polisi, kami akan mendapatkannya. Lalu si abang menghentikan bus itu, bro. Bersama temannya si Udin itu mereka akan menggeledah satu persatu penumpang. Si Udin di pintu depan, dia di pintu belakang. Dia pun langsung menyuruh para penumpang untuk keluar. Para penumpang pun keluar, bro, dan si abang langsung memeriksa mereka satu persatu. Pria ini digeleddahnya lalu mengambil dompetnya dan bertanya kepada bapak tadi. Dan ternyata bukan itu dompetnya, bro. Kemudian pria lain lagi untuk diperiksa. Secara bersamaan si abang dan si Udin memeriksa satu persatu para penumpang untuk mencari tahu siapakah pencurinya. Lalu si abang menyuruh kernek untuk memeriksa tas-tas mereka. Akan tetapi pria ini sangat panik, bro. Dia sepertinya sangat ketakutan melihat orang si Udin dan si abang yang memeriksa semua penumpang. Bahkan melihat sang kernet memeriksa tas-tas mereka, dia pun terlihat semakin panik. Dan ketika sudah di pintu, tiba-tiba pria itu langsung kabur. Di saat yang sama pencuri dompetnya telah ditangkap, bro. Si abang pun jadi heran kenapa pria itu lari. Padahal kan bukan dia pencurinya. Merasa curiga, si abang tampan ini pun langsung berlari mengejarnya juga. Di tengah-tengah keramaian kota, mereka berdua pun saling kejar-kejaran. Sehingga akhirnya si abang dapat menangkap pria itu, bro. Lalu menamparnya. "Kenapa kau lari?" tanyanya sembari menampar pria itu lagi. Namun pria itu hanya terdiam sembari melihat busnya. Si abang pun ikut melihatnya juga. Dan tiba-tiba bus itu meledak, bro, menewaskan anak-anak sekolah dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan kendaraan-kendaraan lain pun jadi korban juga karena dahsyatnya ledakan itu, bro. Dan melihatnya si babang tampan pun sangat terkejut. Sedangkan pria tadi lari lagi, dia berusaha kabur karena ternyata dialah pelaku peledakan bom itu. Ia mengakibatkan banyak sekali orang yang tewas. Dan si abang tampan ini yang melihat pria itu yang berusaha kabur lagi, dengan sangat geram dia pun langsung mengejarnya, bro. Sekejap mungkin dia berlari untuk menangkap pria itu. Tentunya karena dia seorang tentara, itu hal yang mudah baginya. Dia melompati mobil-mobil yang ada di sana, sehingga pria itu pun dapat kemudian dibandingkannya begitu saja, bro. Dia yang sangat marah tak akan membiarkan pria itu untuk kabur. Dia menangkap kaki pria itu kemudian dihempaskannya di aspal. Setelah pria itu tepar, dia pun mengambil tasnya, bro. Lalu dia membawa penjahat itu dan menyerahkannya kepada para polisi untuk menyelidiki siapakah penjahat itu sebenarnya dan apakah tujuannya. Wadidaw, semakin mantap ceritanya ini, bro. Hahaha. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa tonton terus kisah selanjutnya ya, hanya di Snack Video.